Halo, selamat sore dari Hong Kong. Aku tag video kali ini sore-sore, nggak kayak di minggu lalu tagnya malam-malam. Karena aku hari ini liburnya hanya di rumah aja, nggak kemana-mana. Jadi aku bisa tag video lebih awal, kayak gitu. Oke, di video kali ini aku mau cerita soal culture shock yang ada di Hong Kong menurut pengalaman aku pribadi. Mungkin ini bisa jadi beda-beda sama setiap orang ataupun gimana ya, aku nggak tahu juga. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, kayak gitu. Yang pertama itu otomatis dan sudah bukan rahasia umum lagi, itu bahasa. Soal bahasa itu karena kan beda banget ya kan, di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia otomatis dan sudah jelas. Terus ada lagi bahasa daerah, ya ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Aku lebih sering pakai dua bahasa itu sih untuk bahasa tradisional ya kan. Terus ya kayak pas datang ke Hong Kong otomatis ya bener-bener beradaptasi banget kayak gitu. Kayak di sini kan bahasa ada 3 bahasa, bahasa Inggris, Kantonis, sama Mandarin. Yang lebih sering aku pakai ya bahasa Kantonis sama bahasa Inggris. Walaupun memang untuk bahasa Inggris pronunciation-nya itu masih sangat berantakan kayak gitu. Ngerti apa yang diucapin, ngerti apa yang diperintahin, cuma kadang-kadang kalau misalnya kita untuk ngejawab laginya tuh kayak apa ya, gimana ya, apa ya gitu, jadi bingung kayak gitu. Tapi aku juga setiap hari memang ngedenger bahasa Mandarin gitu, karena kan bosku cowok dia dari Taiwan. Otomatis dia komunikasi sama majikanku yang cewek pakai bahasa Taiwan, komunikasi sama anaknya pakai bahasa Taiwan kayak gitu. Majikanku cewek, dia orang sini asli. Kalau komunikasi sama anaknya pakai bahasa Inggris, komunikasi sama aku pakai bahasa Inggris. Tapi kalau sama keluarganya dia komunikasi pakai bahasa Kantonis kayak gitu. Ada popo juga, nenek. Kalau dia benar-benar full Kantonis kayak gitu. Dia ngomong Mandarin hanya beberapa kalau sama si anak kayak gitu. Oke, yang kedua, ini kayaknya udah bukan rahasia umum lagi untuk orang Indonesia. Jadi aku shock banget waktu pas nyampe di bandara. Itu tak lain tak bukan adalah soal toilet. Kita kan biasa pakai toilet jongkok ya kan. Nah pas di sini tuh toilet duduk. Oke, toilet duduk aku udah pernah ketemu, udah pernah ngeliat waktu pas di Indonesia. Tapi kan untuk ngebersihin itu masih ada selangnya dong. Kalau di Indonesia, kalau di sini tuh full nggak ada. Jadi ya udah pakai tisu kayak gitu kan. Itu adaptasinya juga, aduh ini bersih enggak gitu kan, jorok enggak kayak gitu. Aku udah mikir banyak banget kayak gitu. Namanya juga adaptasi ya kayak gitu. Tapi kesini, makin kesini ya sudah bisa beradaptasi dengan hal itu. Jadi kayak bukan masalah besar lagi lah kayak gitu. Toh kalaupun memang masih buat orang-orang yang nggak bisa atau yang kayak nggak yakin, kan di sini juga banyak yang jual tisu basah kayak gitu. So bisa jadi lebih mudah kayak gitu. Terus yang ketiga itu budaya jalan kaki. Budaya jalan kaki bagi aku juga ini bikin kaget banget. Di Indonesia udah bukan hal tabu lagi. Hampir semua orang, hampir setiap rumah itu punya motor. Entah itu motornya yang baru atau yang second, yang bagus, yang jelek, yang bodong, yang full surat-surat ya. Pokoknya mostly semua orang tuh punya punya motor. Kalau di sini enggak. Di sini itu budaya jalan kaki bener-bener diterapin banget kayak gitu. Jadi kayak kita mau kayak kita contoh mau dari rumah mau ke stasiun MTR itu mesti jalan kayak gitu loh. Memang sih sekitar 4 menit 5 sampai 6 menit lah, tergantung gimana kita jalan ya kan, entah jalannya cepet atau jalannya lelet atau kayak gimana, atau yang jalannya nyantai ya. Perkiraan waktunya 5 sampai 6 menit. Tapi untuk pas pertama kali datang ke sini itu benar-benar ngagetin banget. Apalagi waktu pas baru mau masuk majikan, bawa-bawa tas gede, bawa-bawa barang banyak.
dari hotel tempat karantina ke stasiun kereta, pindah lagi kereta, itu bawa barang banyak. Bagiku itu ngejutin banget, itu ngagetin banget karena apa ya, nggak biasa jalan kaki jauh. Mungkin ya jalan kaki jauh tuh cuman kayak misal mau ke tempat wisata atau pas lagi liburan di mana, atau misal lagi kita mau daki, mau hiking kayak gitu ya, otomatis kan jalan kaki paling gitu doang. Sisanya ya udah naik motor kayak gitu loh. Jarang banget yang namanya jalan kaki. Sedangkan di sini jalan kaki itu most of the time kayak gitu loh. Jadi bener-bener adaptasinya parah. Kaki aku sampai sering banget sakit saat itu. Manja banget gak sih aku tuh? Ya begitulah kira-kira di sini. Serba cepet. Jadi kalau kayak kita di sini misal ke supermarket atau cuman ke toko-toko yang kecil, itu pelayannya dan pelayanannya itu cepet banget. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita masih bingung milih-milih menu, terus udah nyampe di kasir masih mesen apa ya nggak bisa, karena di belakang itu antrian udah panjang banget, pasti udah banyak banget yang ngantri kayak gitu kan. Dan itu buang-buang waktu mereka banget pasti. Jadi kalau kita kayak mau pesan makanan ke restoran atau ke kedai makanan kayak gitu, pastiin apa yang mau kita beli baru kita ke kasirnya. Terus kalau misalnya ke supermarket juga, kalau misalnya cuma beli sedikit barang, kayaknya tunggu pas agak sepi atau nggak banyak orang yang ngantri itu lebih oke sih, daripada beli satu barang tapi ngikut antrian panjang. Walaupun cepet tapi kan agak gimana ya. Kendaraan bawah tanah alias kereta bawah tanah itu awalnya juga bikin aku kaget. Entah aku yang norak atau kayak gimana, tapi ini bikin aku kaget gitu untuk pengalaman aku. Karena waktu pas aku sadarin, ini bus, mobil-mobil ini lewat bawah sungai, lewat bawah teluk, aku baru tahu gitu kan. Jadi kayak, terus kalau misalnya ini air rembes terus kemana-mana gimana gitu kan, terus jadi banjir atau apa, amit-amit banget ya kan. Itu bikin aku kaget sih, benar, itu bikin aku kaget. Dan baru tahu juga, mungkin karena akunya yang norak apa nggak pernah lihat berita atau seperti apa, tapi bener ini bikin aku kaget kayak gitu. Mungkin sih pemerintah ya semaksimal mungkin maksimalkan untuk laju transportasinya kayak gitu, memaksimalkan untuk laju transportasinya. Jadi dibikinlah seperti itu. Tapi ya bagus juga sih kayak gitu. Jadi mungkin macet di mana-mana pasti ada, tapi nggak yang macet banget kayak di Jakarta. Itu kayaknya udah jadi rahasia umum ya. Terus ada lagi apa ya? Sarapan di sini 1 potong roti sama 1 gelas kopi, it's enough. Itu juga adaptasinya agak lumayan dramatis ya untuk aku, karena waktu pas datang itu kita biasa di Indonesia sarapan pakai nasi uduk, pakai lontong sama gorengan, atau gorengan doang, atau gorengan sepiring sama teh manis 1 gelas gede, biasanya kayak gitu. Sekarang di sini 1 potong roti dengan kopi itu sudah cukup kayak gitu, nggak kenyang. Jam 6 sarapan, jam 9 udah keruyukan, aduh parah banget kayak gitu. Itu juga yang bikin aku kaget, karena sebelumnya memang aku nggak pernah baca-baca dulu di sini tuh budayanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, negaranya seperti apa. Memang aku nggak baca-baca dulu, dan ini ternyata kesalahan besar buat aku. Jadi kalau misal kayak kita mau kemanapun, entah itu cuman ke luar kota, luar provinsi, apalagi ke luar negeri, ya kita harus tahu dulu tempat yang mau kita kunjungin itu kayak gimana sih kebiasaan dan budayanya. Jadi supaya pas kita datang itu nggak yang kaget, yang kok gini banget ya gitu, atau seperti apa kayak gitu sih. Dan mungkin itu sih yang baru aku rasain, atau mungkin ada yang aku lupa, nanti mungkin akan aku jadiin
Culture Shock Part 2. Ya, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Mungkin aku juga tidak tahu. Dan selamat menonton. Terima kasih. Selamat sore dari Hong Kong. Bye.